Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sudah sepantasnya untuk kita syukuri. Ya. Karena barang siapa yang tidak mampu untuk bersyukur atau mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, maka ketika dia mendapatkan nikmat Allah yang banyak, maka dia akan lebih tidak mampu lagi untuk mensyukuri nikmat yang banyak tersebut. Artinya sedikit demi sedikit nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sedikit demi sedikit harus kita syukuri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, untuk pertemuan kali ini, insya Allah kita akan mempelajari pelajaran yang ke-10, yaitu cara membaca bacaan waqaf, yaitu yang ada pada halaman 46. Dan di pelajaran yang ke-10 ini kita akan ditampilkan, ya, kita akan disuguhkan beberapa cara bagaimana ketika kita berhenti pada suatu bacaan. Dan kalau kita perhatikan di latihan-latihan yang ada di sini, maka ini fokus pada akhir ayat. Padahal ketika kita waqaf, maka tidak mesti ada di akhir ayat. Ya, mungkin kalau ayatnya pendek-pendek, maka kita waqaf di akhir ayat. Tapi kalau ayatnya panjang, maka ketika kita tidak mampu untuk membaca ayat yang panjang tersebut sampai habis, maka kita berhenti di tengah-tengah ayat. Ketika nafas kita sudah habis, maka kita berhenti di tengah-tengah ayat. Dan ketika kita berhenti di tengah-tengah ayat tersebut, maka di sana terjadilah hukum waqaf. Ya. Artinya waqaf ini dia tidak mesti harus di akhir ayat. Dimanapun kita berhenti di tengah ayat, maka di sana akan ada hukum waqaf. Kemudian sebenarnya hukum waqaf ini ada beberapa. Ada yang tam, ada yang kafi, ada yang hasan, dan ada yang qabih. Yang diperbolehkan 3. Tam, yaitu waqaf yang sempurna. Kemudian kafi, waqaf yang cukup sempurna. Kemudian hasan, yaitu waqaf yang baik. Kemudian yang tidak diperbolehkan 1, yaitu waqaf yang qabih, waqaf yang buruk atau waqaf yang jelek. Kemudian pembahasan waqaf ini biasanya digandengkan dengan ibtida. Waqaf dan ibtida. Waqaf adalah berhenti, kemudian ibtida yaitu mengulang di lafadz yang sebelumnya. Misalkan di ayat yang panjang kita berhenti, kemudian kita mengulang di ayat yang sebelumnya, mengulang di lafadz yang sebelumnya. Nah, mengulang di lafadz yang sebelumnya tersebut dinamakan dengan ibtida. Waqaf dan ibtida ini suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, begitu. Waqaf pasti ada ibtidanya jika dia terdapat di tengah ayat. Mudahnya seperti ini untuk kita yang baru belajar, maka yang paling aman adalah berhenti pada akhir ayat. Ketika kita ngaji kemudian ketemu dengan ayat-ayat yang pendek, insya Allah aman, ya, karena nafas kita cukup untuk membaca satu ayat yang pendek dan kita berhenti di akhir ayat. Karena ketika kita berhenti di akhir ayat, maka itu sudah termasuk waqaf yang hasan, waqaf yang baik, meskipun lafadz yang satu dengan lafadz yang lain ini masih ada hubungannya. Tapi kita diperbolehkan berhenti di akhir ayat. Di setiap akhir ayat maka kita berhenti, itu diperbolehkan, dan itu sudah termasuk waqaf yang baik, waqaf yang hasan. Dan ini juga sesuai dengan contoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW.
sebagaimana yang disampaikan oleh Ummu Salamah bahwa Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, maka dipotong ayat per ayat, berhenti pada setiap ayat. Terkhusus pada saat kita membaca surah Al-Fatihah, karena ada keutamaan memotong ayat per ayat dalam surah Al-Fatihah kita. Baik, untuk ayat yang pendek maka berhenti di akhir ayat itu yang terbaik. Kemudian untuk ayat yang panjang maka kita harus berhati-hati. Harus berhati-hati perihal waqaf dan ibtida ini. Kalau kita salah waqaf maka akan salah maknanya. Kemudian kalau kita salah ibtida atau bahkan kita tidak ibtida sama sekali, ketika kita berhenti di tengah ayat, kemudian kita nggak ngulang di lafadz yang sebelumnya. Nah, ini juga akan merubah makna. Kita ambil dua contoh. Misalkan ada lafadz di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Bagus waqaf di sana. Dan bagus kita baca sampai habis, sampai sukaro. Dan jangan sampai salah waqaf. Ya, jangan sampai salah waqaf di ayat yang ini. Ayatnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendekati salat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Artinya enggak boleh salat ketika dalam keadaan mabuk. Nah, kalau kita salah waqaf maka kan salah artinya. Ya, misalkan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Wah, ini akan sangat bertentangan sekali artinya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendekati salat. Ya, jadi salah waqaf maka akan salah maknanya. Jadi yang paling bagus adalah dibaca sampai habis, sampai la taqrabus sholata wa antum sukaro, sampai sukaro. Atau misalkan nafas kita memang benar-benar tidak sampai, mungkin bisa dipotong di ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu, berhenti di situ. Kemudian harus ibtida, la taqrabus sholata wa antum sukaro, begitu. Jangan sampai berhenti di sholah, karena maknanya akan berubah sangat drastis sekali. Salah waqaf berarti salah makna. Kemudian salah ibtida maka juga akan menyebabkan kesalahan makna. Misalkan suatu contoh, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Artinya sungguh Allah telah mendengar sebuah perkataan, ya, yang dimaksud adalah perkataan Yahudi, yang mana Yahudi ini dia mengatakan innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah itu fakir dan kami kaya, kata orang-orang Yahudi zaman dahulu. Nah, kalau kita salah waqaf dan ibtida maka akan sangat bertentangan sekali artinya. Ya, ketika kita berhenti laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu, nafas kita habis di situ misalkan. Kemudian kita berhenti di situ. Kemudian kita tidak ibtida, kita tidak mengulang di lafadz yang sebelumnya, langsung kita lanjutkan saja innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Maka seolah-olah kita yang mengatakan bahwa Allah tersebut fakir dan kami kaya. Kita yang mengatakan seperti itu, wal iyadzubillah. Maka ini harus menjadi sebuah kehati-hatian bagi kita. Ya, artinya ketika kita berhenti di suatu ayat, di tengah-tengah ayat, maka harus ada ibtidanya, harus ada mengulang di lafadz yang sebelumnya. Ya, harus ada mengulang di lafadz yang sebelumnya apabila lafadz yang sebelumnya tersebut masih ada hubungannya dengan lafadz yang setelahnya tadi. Begitu. Ibtidanya di mana yang bagus? Di qalu
Innallaha faqiru wa nahnu agniya. Harus diulang dari qalu. Kalau diulang dari qalu maka kita menyampaikan bahwa dahulu orang-orang Yahudi tersebut mengatakan, bukan kita yang mengatakan. Begitu. Intinya wakaf dan ibtida ini merupakan hal yang penting yang mempengaruhi makna. Ya, yang mempengaruhi makna. Baik, untuk kita solusi untuk kita, maka yang pertama harus hati-hati. Mulai dari sekarang kita harus berhati-hati terhadap wakaf dan ibtida ini. Kemudian yang bagus adalah ditalakikan, diperdengarkan kepada seorang yang ngerti masalah wakaf dan ibtida, yang mana dia bisa menunjuki bahwa oh ya di sini bagus wakaf, di sini ibtidanya di sini. Oh ya ini bagus wakaf. Oh kalau yang di sini nih nggak apa-apa nggak ibtida gitu. Kita perdengarkan kepada seseorang yang faham. Kemudian kalau tidak bisa, misalkan tidak tersedia orang yang faham tersebut, maka ada cara yang lain yaitu dilihat artinya, dan ini cukup memakan waktu ya. Kita membaca, kita ngaji sambil memperhatikan artinya. Oh ya artinya ini ternyata bagus atau sudah sempurna kalau kita wakaf di lafadz yang ini, dilihat artinya. Kemudian ketika kita wakaf di sini, di arti yang ini, di lafadz yang ini, ternyata harus mengulang di lafadz yang sebelumnya, yaitu di sini. Begitu. Dan ini cukup memakan waktu, ya. Tapi ini bagus untuk keselamatan bacaan kita. Nggak apa-apa kita misalkan tersita beberapa menit waktu, asalkan bacaan kita tidak menselisihi makna yang sudah terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Ya. Kemudian cara yang ketiga yaitu kita beli Al-Quran yang ada wakaf dan ibtidanya, dan sudah banyak dijual di luar sana. Ada bantuan wakaf dan ibtidanya. Ya. Misalkan, dan ini macam-macam, ada yang tandanya kotak, ya, kemudian ada wakaf tandanya kotak, kemudian ibtida tandanya panah, kemudian ada juga yang tandanya tersebut tulisan berhenti begitu, kemudian di sini ulang, atau tulisannya wakaf, kemudian di sini ibtida begitu. Artinya ada bantuan ketika ada ayat yang panjang, kemudian kita bingung wakaf dan ibtidanya di mana, ada bantuan di sana, yaitu Al-Quran, wakaf dan ibtida. Ini semua tujuannya untuk menghindarkan kita salah dalam membaca Al-Quran, salah makna dalam membaca Al-Quran. Jadi kita harus berhati-hati terhadap permasalahan wakaf dan ibtida ini, yang mana sudah kami contohkan bahwa kalau kita salah dalam wakaf dan ibtida maka akan sangat merubah makna sekali. Ya, sangat merubah makna sekali. Jadi 3 hal yang bisa kita lakukan ini bertujuan untuk menjaga kualitas dari bacaan kita agar tidak salah makna, agar kita tidak berdosa tentunya ketika kita membacanya dan maknanya itu sangat jauh melenceng sekali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk permasalahan wakaf, maka untuk pelajaran ini kita fokus pada bagaimana cara membaca wakaf yang benar itu saja. Adapun tentang di mana kita wakaf yang baik, kemudian bagaimana ibtida, atau di mana tempat ibtida yang baik, maka ini akan kita praktekkan langsung nanti ketika kita sudah sampai pada bacaan Al-Quran kita. Ya. Jadi setelah kita tahu bagaimana cara membaca wakaf yang benar, maka setelah materi wakaf ini selesai, maka kita akan mencoba untuk mempraktekkan materi wakaf ini sambil juga mengetahui di mana wakaf yang baik, di mana wakaf yang tidak merubah makna, dan bagaimana cara ibtida yang baik dan benar begitu, sambil kita mempraktekannya di dalam bacaan Al-Quran kita, insyaallah biidnillah. Artinya ketika kita
mempelajari cara bacaan wakaf ini, cara membaca bacaan wakaf ini, maka fokus kita hanya pada bagaimana cara wakaf yang baik dan benar, bukan di mana tempat wakaf yang baik dan benar. Karena kita fokuskan dulu di satu permasalahan. Ya, ketika kita sudah faham betul tentang bacaan atau cara membaca wakaf yang benar, maka nanti kita akan ke pembahasan yang lain, ya, ke level yang satunya, yaitu tentang di mana wakaf dan ibtida yang baik dan benar. Wallahu a'lam bishawab. Untuk wakaf ini maka kita harus mengulang kembali materi sukun kita, karena sangat erat hubungannya dengan materi sukun. Begitu. Ketika kita wakaf, maka kita harus faham atau sudah memahami dengan baik dan benar materi sukun kita, yang mana dia harus siddah, bainiyah, rokhawah, kemudian harus kita tebalkan, harus kita tipiskan. Kemudian kalau ketemu dengan qalqalah, maka bagaimana bacaan qalqalah yang baik dan benar, itu semua dipakai dalam materi wakaf ini. Baik, seperti yang tertera di dalam buku, muzdajarun, apabila wakaf maka berubah menjadi muzdajar. Poin penting dalam pelajaran ini, setiap akhir huruf maka ini disukunkan. Huruf yang terakhir ini disukunkan apabila ada syaratnya. Apabila huruf yang terakhir tersebut berharokat fathah, kasroh, dan dhammah. Huruf terakhir berharokat fathah, kasroh, dan dhammah, maka disukunkan. Kemudian huruf terakhir tersebut juga berharokat kasroh tain dan dhammah tain. Jadi 5 harokat yang mana huruf tersebut harus kita sukunkan atau pasti kita sukunkan adalah harokat fathah, kasroh, dhammah, kemudian kasroh tain dan dhammah tain. Yang fathah tain maka ini tidak kita sukunkan, tapi kita baca panjang 2 harokat, dan ini akan menyusul pembahasannya dalam jenis wakaf yang lain, begitu. Artinya ketika huruf terakhir tersebut berharokat fathah, kasroh, dhammah, kemudian kasrotan dan dhammah tain, maka huruf terakhir tersebut sudah kita sukunkan, ya, kita matikan. Dan bagaimana bacaan sukun yang benar? Maka ini kembali lagi ke materi sukun. Kemudian setelah kita fokus pada huruf terakhir dari lafaz tersebut dan harokatnya apa, maka kita juga fokus kepada huruf yang sebelum terakhir tersebut. Huruf yang sebelum terakhir tersebut, apakah ada matnya, apakah ada bacaan panjangnya, apakah ada sesuatu yang harus kita perhatikan, maka ini juga tidak boleh luput dari perhatian kita. Kita ketahui bahwa bacaan mat itu ada 3, ada alif, ada iya sukun, dan waw sukun. Maka ketika ada alif, ada waw sukun, ada ya sukun, maka kita panjangkan terlebih dahulu sebelum kita sukunkan huruf terakhirnya. Namun di halaman 46 ini ternyata sebelum huruf terakhir tidak ada tanda panjang sama sekali. Tidak ada alifnya, tidak ada ya-nya, dan tidak ada wawunya. Maka kita membaca huruf yang sebelum terakhir ini dengan bacaan yang pendek. Muzdajar. Ja tidak dibaca panjang karena jim, huruf ja ini tidak ada alifnya. Begitu. Berbeda ceritanya ketika ja-nya ada alifnya. Kalau ada alifnya maka kita panjangkan jar, dan ini akan datang di pembahasan yang selanjutnya insyaallah taala. Artinya di sini dibaca pendek semua. Ya, dibaca pendek semua karena tidak ada tanda panjang di huruf sebelum terakhir tersebut. Jadi fokus kita ada 2. Ada huruf yang terakhir, huruf apa? Karena huruf yang terakhir ini akan kita sukunkan apabila memenuhi syarat, yaitu harokatnya ada 5. Harokat fathah, kasroh dan dhammah, kasrotain dan dhammatain. Kemudian fokus kita yang lain yaitu di huruf yang sebelum terakhir, apakah ada matnya atau bukan. Kalau tidak ada matnya maka tidak dibaca panjang. Itu saja untuk halaman yang pertama ini. Baik, karena di sini ada beberapa yang diakhiri dengan huruf ro, maka fokusnya bukan pada harokat ro tersebut,
Misalkan nih, muzdajar. Ini roknya berharokat dhammatain. Kemudian di lafadz yang selanjutnya wa nahar, roknya berharokat kasrotain. Kemudian di lafadz yang selanjutnya akbar, oh roknya ini di sini berharokat dhammah. Tidak fokus pada harokatnya, tapi fokus pada harokat sebelum rok yang sukun tersebut. Karena rok yang terakhir ini apapun harokatnya nasibnya akan sama, yaitu semuanya disukunkan. Entah itu dhammatain akan jadi sukun, kasrohtain akan jadi sukun, dhammah, fathah, kasroh akan jadi sukun semuanya. Jadi bukan pada harokat dari ro tersebut, tapi fokus pada harokat huruf sebelum ro tersebut. Baik, apabila harokat sebelum ro tersebut adalah fathah dan dhammah, maka ro-nya kita baca tebal. Apabila harokat sebelum ro tersebut adalah kasroh, maka ro-nya dibaca tipis. Contohnya akbar, ro-nya dibaca tebal karena ba berharokat fathah. Akbar. Kemudian beda dengan liyaghfir. Di sini ro-nya dibaca tipis karena sebelum ro yang sukun harokatnya kasroh. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca latihannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muzdajar. Muzdajar. Jar. Muzdajar. Iya. Ketika zainya sukun dibalikkan muz supaya tipis. Muzdajar. Tayyib. Wa nahar. Wa nahar. Tayyib. Yaumun asir. Yaumun asir. Ro-nya di sini kira-kira dibaca tebal apa tipis? Tipis. Betul. Punya antum sudah agak tipis tapi masih kurang tipis, kemudian sinnya ditipiskan juga. Si, sir. Yaumun asir. Tayyib. Wadusur. Wadusur. Ya, ro-nya tebal, kemudian sinnya harus hati-hati. Su. Su. Ya, Su. sur. Sur. Artinya sinnya harus dibaca agar dia tetap tipis. Kalau tebal, su itu tebal. Jadi harus ketika memonyongkan mulut kita harus berhati-hati. Su. Kita ulang. Wadusur. 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 Nah, tapi jangan ada jedanya ya, seolah-olah ada tasydid kalau ada jedanya. Wadusur. Tayyib. Ala surur. Ala surur. Naam. Wasu'ur. Wasu'ur. Wasu. Wasu. Naam. Wasu'ur. Tayyib. Kazzabun ashir. Kadzabun asir. Ashir. Ashir. Betul. Masya Allah, kita ulang. Kadzabun asir. Kurang ini, shinnya kurang tafasyi. Kadzabun ashir. Tayyib. Bisahar. Bisahar. Tayyib. Ghairu salih. Ghairu salih. Naam, ahsan. Ini yang beberapa pertemuan yang lalu kita bahas. Li ya harus kasrohnya harus sempurna. Li ya. Antum sudah ahsan. Min istabraku. Min istabraku. Roku. Min istabraku. Tayyib. Baik, kalau perhatikan latihan yang sudah kita baca barusan, ini latihan yang akhir
hurufnya berharokat kasroh tain dan dhammah tain. Kasroh tain dan dhammah tain kita sukunkan. Kalau fathah tain tidak kita sukunkan. Nanti datang di pembahasan yang selanjutnya. Kemudian untuk latihan yang satunya lagi, yang bagian yang kedua, ini harokatnya fathah, kasroh, dan dhammah. Huruf terakhir harokatnya fathah, kasroh, dan dhammah. Kita baca. Hajar. Hajar. Ja. Hajar. Taib. Akbar. Akbar. Nah, untuk ro yang tebal ini yang harus dihati-hati juga huruf sebelum ro-nya. Jangan berubah menjadi tebal juga. Ba, akbar, akbar. Akbar. Taib. Wazuyyin. Wazuyyin. Taib. Liyaghfir. Liyaghfir. Kadzalik. Kadzalik. Faiza nukir. Faiza nukir. Pakai kof. Nukir. Faiza nukir. Anginnya itu yang masih ada. Kalau anginnya ada, berarti seperti kaf. Anginnya harus tidak ada. Faiza nukir. Alhamdulillah sudah berkurang anginnya. Jadi berkenaan dengan hamzah dan jahar, huruf yang berangin dan huruf yang tidak berangin, ini untuk sebagian huruf merupakan hal yang sangat penting. Begitu. Karena kafnya ketika berangin sudah seperti kaf, dan kafnya ketika tidak berangin, tidak hamzah, maka seperti qaf. Ya, dan sudah kita pelajari bahwa merubah huruf qaf menjadi kaf menjadi qaf, maka ini bisa merubah makna. Kalau sudah kesalahannya yaitu dalam kategori merubah huruf, maka ini sudah merubah makna. Jadi masalah angin dan tidak berangin ini untuk huruf qaf dan kaf sangat fatal sekali fungsinya, sangat fatal sekali keberadaannya ya, keberadaannya. Thayyib. Kita lanjutkan. Wa yu'adzib. Wa yu'adzib. Kalau b berarti ada hamzah sukun. Wa yu'adzib. Zib. Wa yu'adzib. Thayyib. Man amil. Man amil. Fa'aujas. Fa'aujas. Wa yukaffir. Wa yukaffir. Baik, untuk yang barusan kita baca ini sebenarnya kalau di dalam Al-Quran tidak pada waqaf ya. Wa yukaffir ini bukan pada, maksudnya bukan pada akhir ayat. Ini potongan-potongan potongan-potongan lafat-lafat yang diambil dan tujuannya adalah untuk menampakkan bahwa ketika harokatnya dhammah ini disukunkan, ketika harokatnya kasrah disukunkan, ketika harokatnya fathah disukunkan. Artinya ini bukan pada letaknya, bukan pada akhir waqaf, atau letaknya bukan pada akhir ayat, begitu. Dan ini menunjukkan bahwa waqaf bukan hanya terletak pada akhir ayat saja. Setiap kita berhenti pada suatu lafaz karena nafas kita habis, karena bersin misalkan, karena cegukan dan yang lain sebagainya, maka di sana akan datang hukum waqaf, dan itu yang harus kita perhatikan supaya tidak merubah makna ketika kita waqaf di tempat yang tidak benar, dan juga supaya tidak merubah makna ketika kita tidak ibtidak di tempat yang benar juga. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.